Tidur adalah suatu kebutuhan yang penting. Ketika kurang tidur, tubuh akan merasa lelah dan sulit berkonsentrasi saat beraktivitas. Selain itu, jika kurang tidur terjadi secara terus-menerus, misalnya karena sering begadang di malam hari, maka resiko terserang penyakit akan meningkat. Salah satu penyakit yang rentan menyerang orang yang kurang tidur adalah diabetes dan penyakit jantung. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan malam untuk istirahat dan siang hari untuk beraktivitas. Begitulah fitrah manusia. Allah lah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk beraktivitas. Quran Surah Al-Furqan ayat 47. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidur di malam hari dan beraktivitas di siang hari, serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mendengarkan. Quran Surah Ar-Rum ayat 23. Karena tidur sangat penting bagi tubuh, sebagai seorang muslim yang taat, penting untuk mengatur waktu dengan baik agar dapat tidur dengan kualitas yang baik. Menurut Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ar-Rahmah fi Ath-Thib wa Al-Hikmah, idealnya tidur sehari semalam adalah antara 6 hingga 8 jam, dengan tambahan tidur siang, qailulah, pada siang hari. Dalam ajaran Islam, terdapat aturan-aturan terkait tidur, mulai dari doa sebelum tidur, sunah-sunah sebelum tidur, posisi tidur, hingga waktu untuk tidur. Terkait waktu tidur, Islam menyarankan untuk menghindari tidur setelah subuh dan tidur setelah asar. Mengapa Islam menganjurkan untuk tidak tidur pada dua waktu tersebut? Apakah ada alasan khususnya? Berikut penjelasannya. 1. Tidur setelah subuh dapat menghalangi kita dari mendapatkan keberkahan rezeki. Pepatah yang mengatakan, jangan tidur setelah subuh, nanti rezekinya dipatok ayam. Sepertinya ada benarnya. Pasalnya, tidur setelah subuh dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan keberkahan rezeki dan umur. Tidur setelah subuh dapat membuat kita menjadi malas, terutama karena setelah sholat subuh, terdapat banyak amal kebaikan seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan bersedekah yang dapat kita lakukan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, setelah sholat fajar, subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tobroni. 2. Tidur setelah subuh dapat menyebabkan kemiskinan. Seseorang yang suka tidur setelah sholat subuh dan sering malas-malasan akan mendekatkan diri pada kefakiran harta. Demikian pula, tidur di pagi hari dan tidur berlebihan, keduanya dapat menyebabkan kemiskinan harta dan juga kemiskinan ilmu. Dikutip dari kitab Ta'limul Muta'allim. Pada waktu subuh, Nabi SAW berdoa, Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Secara logika, bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah SAW jika kita memiliki kebiasaan tidur setelah sholat subuh? 3. Tidur setelah sholat asar adalah makruh. Secara bahasa, makruh berarti sesuatu yang tidak disukai. Menurut sebagian ulama salaf, tidur setelah sholat asar merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat pada waktu asar ini, banyak amalan kebaikan yang bisa dilakukan, seperti berzikir atau menuntut ilmu. 4. Tidur setelah sholat asar dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman. Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah menyatakan bahwa tidur setelah sholat asar dapat menyebabkan seseorang mengalami was-was atau kegelisahan. Sementara itu, dalam buku Pola Makan Rasulullah, Makan Sehat Berkualitas Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, karya Abdul Basit Muhammad As-Sayyid, disebutkan bahwa Imam Ahmad juga tidak menyukai tidur setelah asar. Aku sangat tidak menyukai seseorang tidur setelah asar, karena aku khawatir akan keadaan pikirannya. Dengan demikian, mari kita berusaha untuk mengatur waktu tidur kita sesuai dengan anjuran dalam agama, agar kita dapat meraih kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam.